Hong Kong, siapa yang tak kenal? Negara Asia yang jadi tujuan populer di dunia untuk wisata belanja. Gemerlapnya Hong Kong siang dan malam menandakan degup jantung kota ini seakan tak pernah berhenti. Hong Kong memang bukan negara Islam. Keberadaan kaum muslim di sini pun termasuk minoritas. Namun bukan berarti Islam tidak berkembang di sini. Justru jumlah umat muslim di sini semakin berkembang pesat. Jika dibandingkan tahun 2016 hanya ada sekitar 150.000 orang, di tahun 2019 ini justru meningkat 2 kali lipat menjadi 300.000 orang. Itu pertanda ada sekitar 4% umat muslim yang ada di negara dengan julukan Pearl of Orient ini. Dengan semakin banyaknya umat muslim, tentunya jadi semakin banyak aktivitas yang ada di negeri ini. Masyarakat asli Hong Kong sudah lama berinteraksi dengan komunitas Muslim. Toleransi beragamanya berjalan harmonis. Muslim pertama kali berkembang di Hong Kong bersamaan dengan kedatangan koloni Inggris di abad ke-19. Mencari masjid terbesar di Hong Kong? Datanglah ke Kowloon Mosque. Berada di distrik Tsim Sha Tsui di antara Nathan Road dan Hai Po Hong Road. Masjid ini bisa menampung hingga 3.000 jamaah dan salah satu masjid yang tertua di Hong Kong. Untuk mengetahui seluk-beluk masjid ini, saya menemui salah satu imam di sini, Mufti Muhammad Arsyad. Masjid Kowloon awalnya dibangun antara Pakistan dan Bangladesh pada tahun 1896. Namun, pembangunan Mass Transit Railway membuat masjid harus diratakan dengan tanah pada tahun 70. Nah, sebagai gantinya, pada tahun 84 didirikanlah masjid yang baru di lokasi yang ada sekarang. Where we offer 5 prayers every day. And you are being a Muslim well aware from before sunrise till the night we offer 5 prayers, and beside the prayers here we pray here, Imam stands here and assistant Imam behind, and on Friday this member is used and mihrab, Imam stands in the mihrab. And these are the almiras where the Holy Book Quran and the books of Ahadith are placed. So the people who are coming, they have time and they read. Seiring waktu, kegiatan komunitas Muslim yang ada di sini pun semakin pesat. Seperti kegiatan madrasah belajar Quran khusus anak-anak. Alhamdulillah di sini banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan. Seperti salah satunya adalah pengajian yang dilakukan setiap hari setelah pulang sekolah. Jadi anak-anak ini diajari untuk mengaji cara baca Al-Quran yang benar seperti apa. Ada lebih dari 260 anak-anak yang belajar Al-Quran di madrasah ini. Proses belajar Quran dimulai pukul 3 sore hingga 8 malam. Amna salah satu yang begitu semangat. Ia setiap hari datang ke masjid untuk memperlancar bacaan Qur'annya. Oh, you happy? You enjoy? Yeah. Okay. Jadi semua belajar masing-masing dengan Al-Qur'annya masing-masing. Kalau yang masih kecil biasanya bacanya yang lebih gampang seperti Iqra, tapi kalau yang udah pintar biasanya dia langsung ke Al-Qur'an. Dan nanti kalau sudah selesai membaca, mereka disuruh ke depan, nanti dites sama gurunya di depan itu tuh. Why do you want to read Quran? Because Allah said you have to always read Quran, always. I will say you have to learn Quran. Difficult to remember? Ya, jadi katanya bacanya sih bisa, tapi untuk mengingat itu agak sulit, jadi harus diulang-ulang terus. That's good, come on, continue. Jadi rata-rata di sini kalau kita lihat perhatikan semua, murid-muridnya ini saat menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, mereka menggerakkan
badannya ke depan, ke belakang. Ini untuk mempermudah mereka mengingat kata-kata atau huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Madrasah juga mendorong anak-anak menjadi seorang hafiz. Ada 2 metode menghafal Al-Quran, sabak dan sabki. Nah, kalau metode sabak mengandalkan indera pendengaran. Jadi setiap hari guru memperdengarkan ayat baru sebanyak 1-2 halaman kepada murid. Setelah itu setiap murid wajib menghafal. Sedangkan metode sabki mengulang hafalan pada juz-juz yang sedang dihafal. Dengan metode seperti ini, madrasah sukses menelurkan banyak hafiz muda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aizaz Ahmad, Muhammad Billah, Muhammad Awais, dan Muhammad Hasan adalah 3 di antaranya. Dalam usia mereka yang masih sangat belia, mereka telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau Muhammad Umar dan Hamzah lain lagi. Selain hafal Al-Quran 30 juz, Umar dan Hamzah juga hafal letak halaman, ayat, baris dalam Al-Quran secara sempurna 100% tanpa salah. Subhanallah. Sekarang Muhammad Umar, saya mau tes. Dia bisa ingat semuanya, jadi kita tinggal kasih tahu aja surat nomor berapa, ayat nomor berapa. Oke, Muhammad Umar, are you ready? Ya, surat number 7 and ayat number 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. This one. This one, okay. Surat number 7, ayat number 195. Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulun Sebuah bukti bahwa dengan niat dan keinginan yang sungguh-sungguh, manusia pasti bisa menghafal Al-Quran. Dan tidak hanya menghafal, tapi juga mengamalkannya. Iya, Qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Okay, Umar, do Yes. you have some tips for kids in Indonesia who wants to be like you? So, the first good tip will be you should have a good mind. If you have a good mind and if you want to become Hafiz, then you can. If you don't want to become, even you work so hard, you can still not be Hafiz. You should have the good mind and you should always wake up early and start the day with praying Fajr. After praying Fajr, before going to school, you can start the reading only one verse per day will be also benefit for you. So you can start the day with reading Quran, and then after going back to school, don't waste your time by playing games or playing other things. You can, but first read the Quran. After you memorize it, after you recite to your teacher, your mosque teacher, after that if they give you the permission to go home, then you can play. siapa yang menghafal Quran, maka Allah akan menjaganya. Begitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin.